Di tengah riuhnya pelabuhan Gresik pada abad ke-15, datanglah seorang ulama muda dari tanah jauh, namanya Raden Rahmat. Kelak dikenal sebagai Sunan Ampel, salah satu tokoh utama dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, dan bagian dari Wali Songo, 9 wali penyebar Islam yang legendaris. Raden Rahmat lahir sekitar awal abad ke-15. Menurut berbagai sumber, ia merupakan putra dari Ibrahim Asmarakandi, seorang ulama dari Samarkandi, Asia Tengah, dan Dewi Chandrawulan, seorang bangsawan dari Champa, kini wilayah Vietnam. Karena itu, darah keulamaan dan kebangsawanan mengalir dalam dirinya. Ketika masih muda, Raden Rahmat datang ke Jawa atas undangan bibinya, Dara Petak, istri dari Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya kelima. Kedatangannya inilah yang menjadi awal mula hubungan harmonis antara dakwah Islam dan lingkungan kerajaan Majapahit. Sesampainya di Istana Majapahit, Raden Rahmat menunjukkan kebijaksanaan dan tutur kata yang lembut. Ia tidak memaksakan ajaran Islam, melainkan berdakwah dengan pendekatan budaya dan akhlak. Sikapnya yang santun membuatnya dihormati oleh kalangan istana. Namun, ia menyadari bahwa dakwah di lingkungan istana memiliki keterbatasan. Maka ia memilih keluar dari pusat kerajaan dan menetap di daerah Ampel Denta, dekat Surabaya sekarang. Di tempat inilah, ia mulai membangun pesantren pertama di Pulau Jawa, yang kelak menjadi cikal bakal sistem pendidikan Islam di Nusantara. Pesantren Ampel Denta bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi juga tempat pembentukan moral, budaya, dan kepemimpinan. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar seperti Sunan Bonang putranya sendiri, Sunan Derajat putra lainnya, serta Raden Patah, murid yang kemudian menjadi raja pertama Kesultanan Demak. Metode dakwah Sunan Ampel berpusat pada prinsip mohlimo, ajaran untuk menjauhi 5 hal: main judi, mabuk, maling, medon zina, dan mateni membunuh. Prinsip sederhana ini menjadi dasar moral masyarakat Jawa yang beradab dan beriman. Sunan Ampel tidak hanya berdakwah di bidang agama, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan tatanan politik Islam di Jawa. Ia adalah guru dan penasihat utama Raden Patah, yang kemudian mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sunan Ampel menanamkan konsep bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, bukan sekadar untuk kekuasaan itu sendiri. Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya, yang hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah penting di Indonesia. Namanya tetap harum, bukan karena kekuasaan atau kekayaan, melainkan karena ketulusan dan kecerdasannya dalam membumikan Islam di tengah budaya Jawa, tanpa menghapus jati